Apa lu liatin gua? Heran. Enggak, Pak. Orang lain kalau makan kacang, isinya dimakan, kulitnya dibuang. Kok Bapak terbalik, Pak? Lucu banget, Pak. Kacang-kacang gua, mulut-mulut gua. Repot amat lu. Lekas. Keluarkan barang-barang yang ada di mobil ini. Atau ku tembak kepalamu yang kayak kacang itu sampai hancur. Jangan bikin gua marah. Cepat. Cepat. Pak, nodong-nodong ya pakai mobil. Mau rusak gimana? Ini kan mobil setoran. Penjejaran lu supir. Di jalanan, penumpang tidak boleh bicara sama supir. Tapi kalau penumpang lagi ditodong, supir tidak boleh ikut campur. Tahu? Aduh, ampun, Pak. Lagi lo. Enggak, Pak. Aduh, nggak cukup, Pak. Nah, sekarang lo juga mau mampus. Cepat. Aduh, gua lagi nggak sempet. Ambil sendiri nih. Sialan lo. Ntar gua ambil jantung lo. Lo baru rasa. Taruh tuh pistol di sini. Atau mau peluru segede-gede pisang Ambon ini gua tanam di perut lo yang gendut. Jangan, Om. Jangan. Mau coba? Enggak, Om. Enggak. Self service, pakai sendiri. Ayo pakai. Satu lagi. Di kap mobil. Mengkenya kalau nodong lihat orang. Kalau udah begini siapa ngerasain? Di atas kan, Bos? Rasa-rasa lu. Berangkat kita, Bos. Saya nggak diajak duduk di dalam, Bos. Potongan gendut kayak lo, mesti belajar lari, biar badan kurus. Pir, langsung kebut ke Kodak. Iya, Bos. Bos! 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 Tobat, Bos! Saya! Bos! Tobat, Bos! Saya nggak akan jadi maling lagi, Bos! Saya mau sembahyang, Bos! Saya mau ngaji, Bos! Ampun, Bos! Tobat! Wes saya. Keluarkan semua isi perut mesin hitung ini. Atau lu punya isi perut yang gua bongkar nanti. Oi banyak luki ini Wulan. Ya, ngilatang Wulan lepan aja ya. Hah? Ya, Pajajaran.
gua lu suruh datang bulan depan. Emangnya gua tukang kredit? Cepat keluarin semua yang ada di situ. Kalau jidat-jidat lu gua bikin keriting pakai telur. Ampun Pak, ampun. We punya jidat jangan bikin keliting. We punya anak banyak. Kalau Nyi mau uang, kasih ya. Ayo cepat keluarkan. We kasih. Apa jangan malah-malah ya. Tunggu dulu. Ait. Ciluk. Bah. Letakkan pelan-pelan Bung punya pistol di atas meja kasir. Kemudian angkat pelan-pelan tangan Bung ke atas. Kalau memang hidung Bung ini tidak ingin kemasukan peluru, goblas kau nanti. Oke? Pak. Borgol dia punya tangan. We kakak berani Pak. We takut. Cepat, oke? Iya Pak. Iya. Atau kuborgol sekalian tangan kau. Jangan Pak, jangan. Hah? Ayah, kan orang ini yang yaha. Masa nggak yang diwogol? Bapak suka bercanda sama saya. Bikin hati orang jadi gugup. Cepat, oke? Cepat. Iya. Satu lagi. Ayo, kampung lapar. 3 lagi. Ayo berangkat. Banyak duitnya. Ini bukan duit, ini bungkus kopi. Ngai walu-wali lah walung tinggi. Kalau ini kakak percaya, boleh cium dah. Bukan duit. Betul kan? Kampung lapar, 3 lagi. Ayo berangkat. Kampung lapar Om, berangkat. Ayo kampung lapar Om. Ayo Om, copot. Jatuh Om. Ayo Om. Nih. Kampung lapar, berangkat Om. Kampung lapar. Iya. Berangkat. Ayo Bu, kampung lapar 2 lagi berangkat Bu. Cepet Bu. Manis juga sih, Bu. Kayak pasar malam. Bisa aja sih, Bung. Emangnya kita taman ria? Abang, Ya, coba lagi, langkah dulu. Hayya. Bentar cek, belum penuh cek. 2 lagi. Si gendut mah beranak. Bisa aja sih Om. Sini. Lampu, ini lampu itu ayah kakak bisa. Mana walani? Kakak walani takut dah. Ayah, gila itu dia punya petong, ngajak Halo, itu. gimana Mana bisa kakak walani? Ada produksi Bu berdua. Cepat lagi dua. Ayo cepat. Ayo cepat lagi dua. Gayam boy. Primen dok. Dok primen.
Bagaimana, Dok? Hancur, remuk. Kakinya sebelah kanan hancur dan tangannya hancur sama sekali. Pendengarannya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi, Satu-satunya jalan harus diamputir, dipotong untuk mencegah penjalaran infeksi dan mencegah kematiannya. itu berarti Dono harus hidup tanpa tangan dan kaki, Profesor? Ya, tanpa tangan dan kaki dan pendengaran yang tidak berfungsi lagi, dia harus dipensiunkan. Tidak mungkin. Dono belum saatnya dipensiunkan. Sebab tanpa Dono, bajingan-bajingan di kota ini akan merajalela. Padahal Dono yang paling tahu bagaimana caranya membekuk penjahat-penjahat itu. Tapi tanpa tangan dan kaki dan badan yang sudah tidak berfungsi lagi, apa dia mungkin bekerja seperti biasa? Tidak mungkin. Prof, apa tak mungkin kita cari jalan lain? Maksud saya, supaya dia tidak harus dipensiun. Iya. Memang itu sudah ada Penyelidikan. Ya, penyelidikan. Tapi itu bukan di sini. Di mana? Di sana. Di mana? Di Amerika. Amerika. Jauh. Amerika mana? Sorry. Dan itu sudah Selidiki. Ya, sudah diselidiki dan dikerjakan di Amerika dengan hasil yang memuaskan. Tapi mahal sekali. Mahal sekali. Katakan, Prof, saya tidak peduli berapa biayanya. Sebab berapapun ongkosnya, pasti akan lebih mahal lagi akibat daripada kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bandit-bandit itu kalau Dono tidak ada di antara kita. Ya, betul sekali. Masuk. Nah, ini di Amerika operasi ini sudah berkembang dengan baik. Apa yang disebut operasi bionik. Dan hal ini dari asal kata Biologi. Wah, benar. Biologi elektronik. Dan hal ini thank you. Saudara-saudara, apa yang saudara saksikan? Ini adalah organ-organ bionik yang digerakkan oleh syaraf-syaraf elektronik yang dikendalikan dari pusat saraf di otak. Ini kekuatan yang berlipat ganda. Dan Dono akan mempunyai kekuatan yang luar biasa bila operasi ini berhasil. Tapi seperti yang saya katakan tadi, biayanya sangat mahal sekali. Brokap, Hah? maksud saya berapa biayanya, Dok? Sekitar 6 juta. Cuma 6 juta rupiah. No. Sorry. 6 juta dolar kali, Bos. Yes. $6 million.
Bos. Apa nggak salah ya? Salah apanya? So tau lu ah. Masa jarinya madep ke dalam? Dokter, dokter. Dokter, ngelinguk. Apa? Kakinya kualik. Kok jalannya ngalor ngidul. Kerja nggak beres. Untung belum saya jahit. Kalau sudah saya pasang seperti ini, jalannya bisa ngepot. Ngepot, 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 ngepot. Cepetan ya. Lu kalau ngasih gue batu sedikit amat sih lu. Pengen cepet kaya lu. Boro-boro kaya, Bang. Nah, mau betulin roda gerobak bakso yang peleng aja juga nih. Masih belum kesampean. Gua kira pengen kaya. Gampang. Gue ada resepnya. Apa resepnya, Bang? Lu pakein kaldu bayi di situ. Orang yang pakai begituan sekarang restorannya udah bertingkat, lo tau nggak? Kaldu bayi. Ah, itu kan cuma isu, Bang. Masa le pakai kaldu bayi? Kalau pakai kaldu ayam sih, Bang, masuk di akal. Payah lo. Aki lu tengkurap. Sekarang semuanya masuk di akal, lo tau nggak? Udah dengar belum? Zaman sekarang malah gua dengar ada yang pakai kaldu babu. Hah? Kaldu babu. Kaldu babu?
Masa iya sih, Bang? Lu percaya, kek? Kagak, kek. Masa bodoh lu? Duitnya besok sekalian. Nanya 2 hari belum dibayar, Bang. Besok kalau gua gajian gua bayar. Gua banting meleduk lu. Brengsek. Pasti bapaknya nangis cara Cina kalau anaknya gue culik besok. Ayo San, turunin San. Aduh, mata saya sakit nih Om. Aduh. Diam. Aduh. Aduh, aduh. Belut. Aduh, bos, Lu yakin nih betul-betul anak orang kaya yang kita mau culik? sungguh mati bos. 3 hari saya selidikin tuh anak. Saban hari dia naik mobil Mercy sama temennya. Mercy yang mana? Bis kota juga namanya Mercy. Mercy Tiger bos, yang lampunya kayak ikan mas koki. Masa saya salah apa? Gini-gini juga di kampung dulu. Pernah culik anak lurah saya. Baru nyulik anak lurah aja lu udah bangga. Pip. Enak om? Nah, coba hubungin orang tuanya. Cari alamatnya lewat tuyul. Terus lu minta tebusan yang tinggi. Kalau tebusannya tanggung-tanggung, gue bisa rugi. Lu lihat aja tuh makannya. Lu pergi berdua, sama Starsan. Beres bos. Jangan lama-lama ya. Habis tuh beras kita buat ngempanin dia. Beres. Cepat! Iya bos. Cengar-cengir lu. Masuk! Udah deh bos, lepasin aja tuh anak dari sini. Daripada dia ngabisin persediaan beras kita. Lepasin? Nah, lu capek-capek nyulik. Lu tongkrongin berhari-hari. Sekarang lu suruh lepasin begitu aja? Apa lu udah pada sinting? Hah? Soalnya percuma bos. Pahit. Apa ini yang pahit? Nggak ada ininya bos. Ah, Bos, maaf bos. Saya kemarin salah nyulik bos. Saban hari dia numpang naik mobil Mercy bos sama temennya kalau pulang sekolah. Kalau gitu yang mesti saya culik bukannya dia bos, temennya. goblok! Bedain anak gembel sama anak cukong aja lu nggak becus. Gimana? Lu ngaku pernah nyulik anak lurah? Saya ketemu babenya bos. Babenya bilang nggak berasa kehilangan anak. Mana mungkin? Anak hilang, babe nggak berasa. Itu dia, saya balikin. Si tuyul yang saya culik. Kalau mau ditebus, tuh anak balik. Babenya bilang apa? Dia bilang di rumahnya ada 16 anak lain yang setengah mati dia kasih makannya. Malahan dia bilang kirim salam. Kalau perlu 5 lagi yang begituan, di rumahnya masih ada 15 lagi bos. Sialan. Piara satu aja gue udah bangkrut. Apalagi pakai nama 5 lagi. Ron, Ya bos. lu cepet autin tuh anak. Ini malam juga. Gue nggak tahan liat makannya. Iya bos.
Belakangan ini kita sering mendapat pengaduan dari masyarakat tentang beredarnya kembali buku-buku porno dan blue film. Dan yang paling mengkhawatirkan ialah bahwa sebagian besar pembelinya adalah anak-anak sekolah. Dijual sama anak sekolahan. Justru itulah tujuan mereka, ingin meracuni generasi muda. Wah, kok tega-teganya? Bangsat-bangsat itu menjual racun kepada anak-anak di bawah umur. Nunjuknya jangan ke gue. Maksudku bukan kau, tapi mereka. Darah tinggilah kau. Bukan main. Anak muda diracunin. Tikus kali. Dan sekarang tugas kalian berdua untuk menyelamatkan generasi penerus. Kau Indro, urus soal blue film. Di kopi, bos. Dan kau Dorman, urus soal buku-buku porno. Di Roger, bos. Loh, kenapa kau celila-celili? Habis? Saya harus ngurus apa, bos? Kau tunggu saja nanti urusan yang lebih besar. Ya, baik, bos. Masa $6 million, men? Ngurusin soal cepenope. Tekor dong. Wah, nggak enak dong, bos. Ntar gue kesel kaki gue operasi nih. Ya, kau tukar sajalah kaki kau dengan kaki meja, biar jadi antik. Bukan begitu, bos? Betul. Emangnya gue rak piring? Hah? Ada blue film nggak? Ada, Om. Mana? Eh, Berapa? Saban. Berapa tuh? Gua nggak ngerti. Bahasa Indonesia aja deh. Nah, apa sih orang kalau bisnis bawaannya pakai bahasa Cina melulu? 30.000, Om. Mahal banget. Soalnya bintangnya bintang spesial nih, Om. Bintang lokal. Emang kalau bintang lokal mahalan dari bintang impor? Si Om. Kalau blue film mahalan bintang lokal dari yang impor. Soalnya orang-orang kan jadi penasaran, pengen ngeliat bangsa dewek main gituan. Yang ini yang main siapa? Nah, Masa tampang nggak punya dosa begitu? Mau main blue film? si Om. Zaman sekarang mah jangan percaya sama tampang yang nggak punya dosa. Lo bohongin gue lo. Sampai di rumah yang main karjo, gue gampar mondar-mandir lo. Om kalau mau bayar. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Masih banyak orang lain yang mau. Jangan dibuka di sini dong, Om. Aduh. Ini kan tempat rame. Ntar kalau Teke lihat aja saya dibawa ke disko, Om. Disco? Ngapain? Disko, kantor polisi. Kan selnya remang-remang kayak di disko. Bisa aja. Si Om. Ya, apaan nih? Ya salam. Habis kebobok celengan nih, Om. Alah. Biar receh juga pan duit. Cewek amat tuh kayak Hemong. Apaan tuh, Hemong? Hemong lu kagak tahu pakai ngomong digiring ke disko segala lagi lo. Om, Hemong apaan sih? Hemong tuh bencong kayak lo. Sialan gua dikata bencong. Nah, anak gua udah 6. Berapa? Nah, buat Om, saya kasih harga perkenalan aja, Om. Saya kasih diskon. Apa diskon? Harga potongan, Om. Sama gua, lu ngomong jangan pakai bahasa yang keriting. Gua nggak ngerti. Brokap. Brokap. Nah, akhirnya kan kau bingung sendiri. Brokap. Apaan tuh brokap, Om? Nah, lu ngomong pakai bahasa keriting. Gua pakai bahasa kribo, lu nggak ngerti.
Brokap itu artinya berapa? Pokai di roang. 15 ya, Om. 15 apa? 15 perak. 15 perak. 15 perak sih gambarnya nggak telanjang, Om. Koran aja nggak dapat segitu. 15.000. Nggak mahal deh buat Om. Alah, lihat cewek bule di bioskop aja juga cuman 1.000. Bergerak pakai ngomong lagi. Tapi nggak telanjang kan? Lu bikin gua jadi penasaran aja. Nah, lu hitung sendirilah. Kurang dong, Bos. Nanti dulu. Kok dikurangin 100 lagi? Buat naik bis pulang lah. Masa lu suruh gua pulang jalan kaki? Nanti dengkul gua keburu copot sebelum sempat buka nih buku. Enggak hot. Kepala lu gua copotin, tahu? Beres deh, Bos. Pokoknya kalau masih kurang hot juga taruh aja di atas kompor minyak tanah. Ditanggung hangus deh. Kepala lu gua bakar biar garing. Spion 6.000. Gimana? Beres? Tempat penjual sudah diketahui. Tinggal comot. Jangan ngomong aja lu. Yang penting barang bukti mana? Nih, Good. Masuk. Soal Blue Film sih kecil. Malah saya dapat yang pemainnya bintang lokal lagi, Bos. Daging lokal? Budek. Bintang lokal. Masa di bintang lokal mau main film begituan? Ya, Bos. Zaman sekarang banyak orang-orang yang mukanya doang malaikat. Oh, praennya beli mbok ya? Padahal sih kerjaannya 2 cula, Bos. Apaan 2 cula? Pelacur. Dalam bahasa prokemnya kan badak. Itu dulu, Bro. Sekarang dalam bahasa prokem yang telah disempurnakan dipakai istilah 2 cula. Kayak salep aja. Ya, sama-sama buat nyembuhin gatel. Mana barangnya? Tunggu dulu. Buku-buku porno ini tentu akan lebih menarik untuk dibuka lebih dulu. Sarang dan penjajah bukunya sudah saya ketahui. Tindakan berikutnya tinggal cep. Bayangkan, Bos. Bayangkan, friend. Bayangkan. Urusan negara yang bernama buku-buku porno bisa diselesaikan oleh Dorman dalam waktu beberapa jam saja. Coba, Bos. Kalau tidak karena si Dorman, tak mungkin bisa seberhasil itu. Sudah sepantasnya toh aku dapat bintang jasa. Buku porno dari mana ini? Dari Sweden lah. Bos kan bisa lihat sendiri. Semuanya orang-orang kulit putih. Sweden sebelah mana? Eropa. Kulit putih. Buku naik sing putih. Turunkan kakimu. Bocah di kantor jangkat kaki. Orang anak pendidikannya blabar pisan. Jalan. Satu nusa, satu bangsa. Masih juga gua kena tipu. Jangan bikin malu korps dong. Masa bisa ditipu sama bandit kelas jigoan? Sudah, jangan ketawa. Lekas kau buka apa yang kau bawa tadi. Jangan-jangan kau juga kena tipu. Oh, itu tidak mungkin, Bos. Ini bukti otentik. Blue Film dengan bintang lokal. Sekali beli,
bisa dua pihak tertangkap. Penjual dan bintang lokal yang bikin malu nama bangsa. Cepat buka. Kita lihat sama-sama siapa bintang lokalnya. Yo, bos, keburu nafsu amat. Tenang aja, bos. Alah, paling-paling juga film Mickey Mouse. Emangnya lo? Banyak nyamuk ya. Selamat nonton Blue Film, Om. Yang lainnya apa tuh? Obat nyamuk, bos. Hei, aku biar ditipu juga tetap dari buku ke buku. Tapi kalau kau kan lebih gawat lagi. Film ditukar obat nyamuk. Hah, itu sih namanya kebobolan 7 turunan. Alah, demen bener lo lihat teman susah. Keuangan kita semakin tipis. Yang namanya bon di warung-warung Tegal, tempat lu makan selama ini, semakin bertumpuk. Kalau dalam 1-2 hari ini kita tidak dapat culik orang yang dapat kita peras uang tebusannya, maka satu-satunya jalan, lu pada gua uslah. Lu ngerti apa artinya uslah? Tahu bos. Bagus. Apa artinya uslah? Hadiah. Nenek moyang lu hadiah, dipecat. Diam! Lu mau gua uslah? Enggak, bos. Nah, artinya lu mesti pada ikut mikir. Siapa kira-kira yang bakalan kita culik nih malam, atau paling lambat besok malam? Ngerti? Ngerti bos? Bos. Nah, Run, siapa kira-kira menurut lu nih malam yang kita culik? Anak yang punya perusahaan tusuk gigi, bos. Udah, jangan anak kecil lagi. Ntar bukan anak orang kaya lu culik, anak gelandangan lagi. Lu robot, siapa kira-kira yang bakalan kita culik nih malam? Oh, babu, babunya si Atung. Yang bukan-bukan aja lu, bot. Kalau ini yang di film sih bisa jadi duit. Kalau ini babu yang punya pabrik balon, paling-paling lu laku jual sama tukang loa. Yang lainnya, bot, yang bukan-bukan aja. Lu, San, kok bodoh amat lu nih hari? Biasanya lu punya ide yang mengkilat, Pan. Kok nih hari lu bodoh? Mikir dong pakai otak. Ayo ngomong dong. Oh iya bos, sekarang baru ayah ingat. Seminggu lagi di stadion bakal ada show besar-besaran dari satu penyanyi yang paling beken ini tahun. Namanya aja bos, Rita Aduhai Merdu Banget bos. Si Rita Aduhai Merdu Banget? Iya bos. Iya, gue inget. Penyanyi yang katanya kasetnya laku 2 truk kan? Iya bos, kabarnya tuh penyanyi bakal diundang ke Arab buat ngeramein pesta sunatnya anak raja bos. Iya gue inget. Tapi apa hubungannya dengan urusan kita? Ayah denger kartis buat show di stadion udah terjual habis. Malah catutannya bos ada orang gile, dia berani tuker sama TV berkelir asal bisa dia nonton. Artinya kalau tuh malam Rita Aduhai Merdu Banget nggak nongol di stadion, kan si panitia bisa jadi pekedel diinjek-injek rakyat. Jadi maksud lu kita... Iya bos, percis. Kita culik dia, minta tebusan dari panitia show. Tumben otak lu bening, San. Makan apa lu ini hari, ha? Ini malam dia ada latihan di Kebayoran. Alamat ada Maya bos. Kalau begitu, bagaimana cara ngejebaknya? Itu perempuan yang katanya keringatnya orang berani bayar 1 juta, kita bisa ringkus. Bikin kaget gue. Perlu botak. Banyak-banyak anak penjaga, cuma satu yang ada di dalam tansi. Banyak-banyak
amati. Coba mulai lagi dari referen. Cinta, cinta, cinta buta bikin sengsara. Cinta, cinta, maling jemuran naik keretan, maling ayam lompat ke pinggiran. Siang-siang jadi kenangan, malam-malam kau jadi impian. Ingat bos tugas lo. Si Rita nggak boleh baret barang sedikit. Biar mulus. Juga rambutnya selembar, jangan sampai ada yang rontok. Lu inget-inget tuh. Beresan. Badan kurus bukan enggak makan, kurus sebab banyaknya pikiran. Cinta, cinta, cinta buta bikin sengsara. Cinta, cinta, cinta. Jangan goyang. Tutup semua pintu jendela. Saya mau coba lari. Tolong, ampun. Ngapain itu? Om, jangan dirusak, Om. Aduh. Woi. Aduh, cakep ini. Jangan tuh. Kayak monyet. Ada sangkut, Basir. Aduh, mau diapain lagi tuh? Pinjam. Aduh. Lalu, buat culik. Jangan. Tapi, gua kabarin sama majikan lu. Di mana? Iya, bisa ditebus lagi. Iya, Om. Terserah, Om. Asal saya jangan diapa-apain ya, Om. Seberapa lu? Main hidup enak sendirian. Om, maaf. Om. Putar.
Kayak layangan. Tolongin saya. Oh, aduh. Gajah bengkak. Tolongin saya. Babi bunting. Turunin gue. Non, nggak lapar. Kok nasinya nggak dicolek-colek? Makan. Ntar perutnya emah. Sekarang lagi musimnya. Artis-artis pada mati karena lapar sama leper. Ayo makan. Biar. Mampus juga biar. Mampus. Oh. Jangan suka ngomongin mati, Non. Emangnya enak dalam kubur. Makan ya, manis. Apa mau saya suapin? Nggak sudi. Ini perempuan mentang-mentang cakep, lagunya so banget. Gini-gini gua belum pernah diacuin sama cewek, tahu? Lu kepengen dicium sama si robot? Kepengen? Robot, sini lu. Unjukin gigi lu. Biar Nona ini bisa ngebayangin bagaimana kalau bibirnya dicium sama lu. Waduh, Non. Kalau dicium si robot, bibir bisa keriting, Non. Nah, sekarang lebih baik dengerin omongan saya. Kalau tidak si robot gatal bibirnya, mau mencium bibir Nona. Tapi apa urusannya saya diculik begini? Mana mungkin saya culik orang, Nona, kalau tidak ada maksudnya. Saya tidak dipanggil Raja Culik kalau saya tidak jago dalam soal culik-menculik, Nona. Tapi sebentar lagi saya harus muncul di show besar. Dan setiap hari saya harus latihan. Nah, itulah letak persoalannya, Nona. Nona akan muncul dalam show nanti. Dan karcis sudah terjual habis. Andai kata Nona tidak muncul nanti, panitia mati dikeroyok rakyat. Atau ditangkap sama yang berwajib. Maksud Bung? Saya akan kirim surat kepada panitia. Dan minta uang tebusan untuk kebebasan Nona kembali. Kalau mereka tidak mau bayar? Tidak mungkin. Mereka butuh Nona saat ini. Melebihi ibu mereka sendiri. Saya minta berapa saja. Pasti mereka mau membayar. Asal Nona bisa muncul dalam show mereka nanti. Nah, sekarang makanlah yang banyak. Jangan sampai Nona muncul nanti dalam keadaan tubuh kurus kering. Yang suka tulang cuma anjing. Lelaki penggemar Nona sudah beli karcis mahal. Ingin melihat penyanyi pujaannya muncul dalam keadaan segar dan montok. Dah. Kalau ada apa-apa, sebut aja Badrun. Iya. Sialan bener, gua dikobok. Berapa orang yang culik si Rita? Yang satu jelek, yang satu mendingan sedikit, yang satu badannya gede kayak badak, kepalanya botak, kayak labu. Kalau dia buka mulut, merinding lihatnya kan. Giginya seperti gergaji dari baja, tajam-tajam. Tenaganya barangkali 10 kali lebih kuat daripada banteng. Bayangin kan. Air dilempar sekali, langsung nyangsang di atas pohon. Sebelum pergi dia pesan apa? Yang giginya dari baja bilang mau kasih kabar di mana akan bisa tebus non Rita nanti. Kok sampai sekarang belum ada kabarnya? Dia lupa kali kan? Lupa. Goblok lu. Orang habis nyulik lupa. Dia nyulik kan ada maksudnya. Aduh, tolong Kenapa kan? nih. Kan? Tolong nih, kepala gue nih. Kepala gue bolong. Nggak apa-apa kan? Nggak nembus kan? Ini. Cuman dari karet kan? Kan? Ada suratnya kan? Hah?
Kurang ajar. Kirim surat aja pakai pane. Hampir gua game. Buka deh kan. Pasti dari berandal-berandal yang nyulik non Rita. Don Sobis yang brengsek. Setan. Enak aja. Anak kurang ajar nih. Orang mestinya sama gue yang terhormat. Ini yang brengsek. Dasar gak pernah makan bagus sekolahan. Terusin deh kan. Terusin deh bacanya. Boleh lu nafsu. Berani mereta-mereta gue lu ya. Maaf deh kan. Ini kan urusan hidup matinya non Rita. Baca aja deh kan. Burung merpati ada di tangan gue. Mulai ini hari siapin aja duit 25 juta. Atau burung lu gak balik lagi. Setan bener. Duit 25 juta. Enak aja. Dia sangka ke duit kita sendiri barangkali ya. Terusin deh kan bacanya. Terusin. Gue tabok bacot lu bertahu lo. Gue lagi mikir nih. Duit digocol daripada gue ngejamret. Kalau pengen lihat burung lu nyanyi di panggung show yang lu bikin, tunggu instruksi gue selanjutnya. Selamat bingung. Kontet Raja Culik. NB. Awas. Berani ngadu memplokis, kualat lo. Kualat. Nah kan, ada ancaman begitu kok. Tahu bukan bantuin gue mikir. Mikir? Lapor aja ke polisi kan. Budak apa lo? Kan tadi gue udah bacain. Kalau ngadu memplokis, kualat. Alah, semua culik memang begitu ancamannya. Aduin aja deh kan. Di tangan pelokis, semua kasus beginian gampang diberesin. Kalau Raja Culik tahu, mampus gue. Kan ada pelokis yang nggak pakai pakaian dinas kan? Tekap. Nah iya, suruh aja tekap beresin. Kan nggak ketahuan kan? Oke deh. Kapan show itu dilaksanakan? 5 hari lagi, Pak. Karsisnya sudah dijual? Oh, bukan sudah dijual, Pak. Bahkan sudah habis. Kalau begitu, apapun yang terjadi, Nona Rita sudah harus diketemukan sebelum waktu 5 hari. Iya, Pak. Tolong ya, Pak. Kalau sampai Rita tidak hadir, saya bisa digebukin orang satu stadion, Pak. Tolong ya, Pak. Tenang. Percayakan pada petugas. Adakah di antara potret-potret itu yang saudara kenali sebagai penculik Nona Rita? Ada nggak? Cepetan dong lo. Bagaimana saya bisa ngenalin? Lawang nyegatnya di tempat gelap kok. Oke, saya akan coba perlihatkan kepada saudara beberapa foto slide. Baik, Pak. Coba perhatikan gambar ini. Yang ini? Oh, bukan, Pak. Mungkin yang ini. Nah, yang ini. Itu juga bukan. Yakin? Yakin, Pak. Saya kenal, Pak. Coba yang ini. Itu juga bukan, Pak. Ini bukan, itu bukan si siapa wonge. Kalau gitu, yang saudara maksud giginya seperti ikan hiu. Coba perhatikan tempe bongkrek ini. Nah, ini dia, Pak. Orangnya yang bikin saya nyangsang di atas pohon, Pak. Nah, sekarang Bapak boleh pulang. Biarkan saya dan anak buah saya menyelesaikan persoalan ini. Pak, minta tolong, Pak. Jangan sampai Raja Culik tahu yang saya lapor sama pelokis. Apa kue pelokis? Itu bahasa prokem, Pak. Maksudnya polisi. Don't worry, jangan khawatir. Di sini punya tim yang biasa main halus. Raba-raba, cium-cium, peluk, langsung tangkap. Selepet. Dijamin tidak kentara. Dan jangan lupa, Pak. Beri laporan setiap saat bila ada perkembangan baru. Apa saja. Baik, Pak. Ya, Pak. Ya. Permisi. Yuk. Mari.
Panggil spion 6 juta, 6.000 dan 600. Ke kamar saya ya. Cepat. Lumayan. Cantik, wes senang, wes senang tinggal sini, cantik. Halo. Ngapain lo? Kok ada di sini? Wes lagi ngantel Hopeng. Hopeng. Wes lu kagak tahu kawan. Bilang aja temen. Pakai bahasa yang susah-susah. Inlo, tolong jangan kasih tahu ini weh. Nanti weh bisa wampus. Kalau mertua kalau gitu bisa kasih tahu dong. Haya, tolong yang kasih tahu mertua weh. Mertua weh galau. Inlo, tolong ya. Weh ngerti. Jangan bilang pernah ketemu weh. Ya, cincai lah. Cincai lah, weh tahu. Beres, bisa diatur. Pokoknya nggak pernah ketemu. Betul. Kamsia. Nih. Di sini nggak ada suap-suapan, Toke. Keamanan di sini terjamin. Dan saya yakin orang ini nggak bakal buka mulut nanti. Toke, orang ini bakal saya permak mulutnya. Supaya dia besok pagi nggak bakal buka mulut lagi. Ada apa urusan lu berani nyusup kemari, ha? Apa lu nggak lihat di tembok ada tulisan perbodan?
Dasar, nggak pernah sekolah berani lu ya? Mampus lu! Aduh! San, dia ini orang gue yang ganyang, San. Mati lu! Ya. Man, bukan orang kali nih. Kuda lumping kali. Mau diapain gua? Hah? Bot. Hajar, Bot! Anu lagi, Man? Bot, biar yang ini urusan gue. Lu jagoannya ya? Hah? Bot, tolong bot. Lu rupanya belum mandi juga. Badan lu bau tempolong. Jan! Beres. Sigit! Sigit! Aduh. Ampun, Om. Lu belum mandi juga? Biar ayah mandi sendiri. Gua udah bilang, gua mau mandi sendiri, gua mau nyebur sendiri. Jangan lu tarik. Jangan lu tarik. Jangan lu. Gua balas lu nih. Rasain banteng maju. Nih. Iya. Curang lu main pukul, aduh, curang lu, sakit nih gue, aduh. Stop
dulu, stop dulu. Gue lagi sakit nih. Aduh, jangan dulu. Perut lagi lu ya kurang asem lu. Nih sekarang gue balas lu, lihat lu. Lu rasain tangan gue banteng nih. Lu rasain nih. Halo bos. Halo. Lihat nih anak buah. Loh, kenapa itu muka Bang Ijo kayak gitu? Habis berantem sama Samson ya? Masih. Bukan cuma Samson, bos. Tapi Badak punya bapak. Bapaknya punya bapak lagi. Itu yang kita hadapi. Oh, mungkin itu yang membuat Mas Tir nyangsang di pohon ya? Percis, bos. Masih. Jorok lu ah. Itu dia orangnya, bos. Yang bikin saya keramas malam-malam di kamar mandi, bos. Oh, yang nyemplungin kamu sampai ke lebu. Iya, betul begitu, bos. Dia dilempar masuk ke dalam kamar mandi, bos. Sampai saya pilek, bos. Apakah ada tanda-tanda bahwa di komplek disco itu disimpan Nona Rita? Saya kira enggak bos. Sebab lokasinya terlalu di tengah kota. Terlalu populer. Dan lagi banyak sekali dikunjungi tamu. Di situ cuma ada bordil. Kalau begitu pasti ada lokasi lain di luar kota yang dijadikan markas mereka. Dan sekaligus tempat menyimpan korban-korban yang mereka culik. Apakah Bung Dono bisa mencari info secepatnya di mana lokasi mereka? Akan saya usahakan secepatnya bos. Aduh, udah 3 hari nggak ada kabar di mana Serita diumpetin. Mana 2 hari lagi show mau dimulain. Mampus gue. Lu jangan mundur-mandir aja dong, ikut mikir. Goblok. Kalau itu malam gue yang nganter Serita pulang, kagak bakal terjadi penculikan seperti ini. Pasti penculiknya ngeperet gue. Jangan lagi akan. Biar Superman lagi yang nganter Non Rita pulang. Kalau mau diculik, diculik aja kan. Kan. Belum lihat sih gimana itu orangnya. Badannya kayak badak, tapi giginya kayak ikan hiu. Amit-amit jabang bebek. Jangan sampai ketemu lagi. Udah deh. Aduh. Sadis amat kan. Lu kalau ngomong ngalahin begitu aja. Hei, sekarang lu mesti mikir bagaimana cara jalan keluarnya kalau sampai lusa Serita nggak ada kabarnya. Ampun kan. Ini semuanya gara-gara gue ikutin bacot lu ya. Lu suruh ngadu Plokis, rupanya tuh penculik pada tahu. Akhirnya nggak ada hubungan lagi sama gue. Ampun kan. Halo, Pak Kasino. Don Sobes. Apa sudah ada kemajuan? Tenang Pak, tenang. Don't khawatir, jangan worry. Anak buah saya sedang berusaha. Apakah sudah ada tindakan berikutnya dari si penculik? Belum, Pak. Padahal tiap hari saya tungguin telepon dari dia, Pak. Oke, begitu ada kabar kapan dan di mana mereka akan mengambil uang tebusan 25 juta itu, segera kasih tahu saya. Oke? GO, Pak. Terima kasih. Enak aja gue disuruh tenang. Dia sih nggak ketemu, nggak apa-apa. Nggak tanggung risiko. Nah gue bisa dibikin kornet penonton. Bot. Bos. Oh, iseng-iseng, bos. Thank you, Bot. Thank you. Udah, bos. Siapa lagi sih? Halo?
Betul. Don Showbiz Raja Show di sini. Kebetulan kita bisa berkenalan, Bung. You punya nama sudah beken di seantero negeri ini. You punya nama juga sudah beken, bos. Saya dengar you pernah culik 103 anak orang kaya dari dalam dan luar negeri. Betul-betul hebat. Ah, kecil-kecilan. Rita baik-baik saja. Semua orang yang kita culik, kita rawat dengan baik. Kecuali kalau yang bertanggung jawab tidak mau memenuhi kehendak saya. Si Rita sampai hari ini masih bisa napas, masih bisa nyanyi, dan masih cantik. Seperti ketika anak buah saya si Robot mencomotnya tempo hari. Alhamdulillah, bos. Tapi kapan bisa saya ambil dia pulang? Dia mesti main di stadion. Dia perlu latihan. Duit yang saya minta udah dikumpulin belum? Tapi Jigotyao kebanyakan, bos. Dari mana saya mesti mencari duit 25 juta? Dari mana lu cari itu duit? Bukan urusan gue. Yang penting sediain itu duit. Kalau udah beres, lu nggak perlu datang kemari. Gue ambil sendiri. Tapi ongkos taksinya lu yang bayar. Nggak bisa kurang lagi, bos. Kalau cepet-ceng gimana? Nanti kalau show saya sukses, saya ada hoki, saya tambahin lagi deh, bos. Jangan khawatir. Pejajaran. Lu kira gua tukang kredit? Ada 25 juta, si Rita gua anterin pulang. Enggak ada. Si Rita gua sekep. Gua jadiin bini gua lu, baru terasa. Cih. Sialan lu. Enak-enakan dia tidur. Jalan, gue diingusin. Maling, malingnya. Maling, bapak mau Malingnya, biar gue bawa malingnya. Nih gue malingnya. Gue tembak mampus lu. Kali lagi gue lihat lu jaga tidur, langsung gue tembak mati. Dalam peperangan, kalau ada yang ngantuk, langsung ditembak mati. Ampun, bos. Maaf, bos. Saya nggak bisa tidur semalaman di sini, bos. Banyak nyamuk. Banyak nyamuk segala. Malam gue liatin lu lagi godain babu. Cepat pakai pintu. Iya, bos. Iya, bos. Iya, bos. Enak aja si konten kalau nuduh orang. Siapa yang godain babu? Nona punya bos, rupanya bekas tukang loak ya. Masa saya minta 25 juta, dia tawar cepet, ceng. Berapa tuh cepet, Ceng? 100.000. Dia kira kita lagi bisnis kompor bekas ya. Itu urusan Bung sama dia. Tapi ini urusan Nona juga. Kenapa urusan saya? Sebab kalau sampai si Don Sobis yang brengsek itu nggak mau bayar 25 juta kepada saya, maka Nona jangan menyesal bila Nona tidak bisa menyanyi lagi seumur hidup Nona. Apa maksud Bung dengan tidak bisa menyanyi lagi seumur saya? Kabot, ini. Unjukin pada Nona itu biar dia tahu caranya kamu makan sekrup-sekrup dari bajak. Ya, bos. Batrun, Ya, bos. ambil dan taruh di piring. Ya, bos. Ya, bos. Ini, bos. Nona belum pernah lihat orang makan sekrup-sekrup dari bajak. Kabot, Ya, habisin. bos. Kurang, bos. Nona bisa bayangkan kalau leher Nona yang mulus itu sampai digigit sama si robot. Diam! Rakyat jangan ikut ketawa. Minggir. Tungguin.
Halo? Halo? Ah. Halo? Ya, ya. Ya, Siapa? kontak kan? Konten mana? Raja Culik. Mari, mari. Halo? Udah disiapin itu duit Jigo Tiao? Udah? Bagus. Sekarang dengerin. Instruksi gue benar-benar. Meleset sedikit dari yang gue bilang, si Rita bakal kapiran. Gak bakal balik ke tangan lu lagi. Ngerti? Lu masukin tuh duit ke dalam tas, kemudian lu datang sendirian ke kuburan Cine di Kober. Ingat, sendirian. Di sana lu bakal temuin tape recorder berisi instruksi berikutnya. Waduh, jangan kuburan sini deh bos. Saya takut. Bagaimana kalau dipindahin aja ke Binaria? Pakai minta di Binaria segala. Emangnya gua ngajak pacaran? Lu mau si Rita balik apa kagak? Jangan macem-macem dah. Turutin aja apa yang gua bilang. Ngerti? Hah? Ingat, ini malam. Jam 8 tepat. Jangan meleset. Aku renjam lu sama lonceng TVRI dong. Jangan sama lonceng ansip. Gua tunggu. Oke, beres bos, beres. Hah? Waduh, bagaimana sih ini? Satu rumah loncengnya nggak ada yang cocok. Tir, ROJ lu mau ke berapa? Kenapa Ki? Mate kan? Pantas Bu Bangke. Kubur aja di kakus. Halo, Oscar di sini. Don Sobis. Jam 8 persis di kuburan Cina. Oke, saya akan mengintai dari jarak jauh. Jangan takut. Saya akan berusaha menjaga jarak sehingga tidak akan ketahuan oleh mereka. Oke? Kalau begitu, saya akan mengirimkan orang untuk memberikan walkie-talkie bagi Anda. Kita akan hubungan melalui itu terus. Oke? Ya. Mat, ikut gue deh Mat. Gue serem masuk sendirian. Kalau ayah ikut, urusannya tambah runyem kan? Kan dia pesen sama Agan mesti sendirian. Aduh, siap. Enak aja. Giliran ke kuburan gue diajak-ajak. Hei Sobis. Jangan takut. Volumenya sengaja gua setel kenceng. Biar jantung lu sedikit putus. Jantung gue udah mau copot rasanya. Sarap juga diculik. Malam-malam gue diajak bercanda. Nah, sekarang dengerin yang betul. Dari sini, Bung cari tong sampah yang ada di seberang kuburan Belanda. Kuburan lagi. Betul-betul sarap diculik. Nah, kemudian itu tas lu taruh di dalam tong sampah. Terus tinggal. Dan jangan coba-coba ditungguin. Andai kata anak gua tahu itu tas ditungguin, maka si Rita kagak bakalan bisa menyanyi lagi. Gua sumpel mulutnya pakai semen 4 rode. Paham? Iya. Iya. Nah, ini tip lu bawa. Tapi matiin dulu. Sayang baterainya. Iya. Ini tip lu
masukin sekalian ke dalam tong sampah. Biar nanti anak buah gue yang ngambil. Jangan lu jual di tukang loak ya. Enggak dijual. Ngerti. Iya, ngerti. Aduh, jatuh juga gue. Sakit. Berdarah kali ini. Lekasan. Kuburan Belanda, lekas. Iya, Kang. Ubur-ubur 1 ke ubur-ubur 2. Bisa dikopi begitu? Di sini ubur-ubur 2, kalau ada sesuatu silakan masuk ubur-ubur 1. Radijin minta supaya sang menyan dimasupin dalam tong sampah di depan kuburan Belanda. Mohon diikutin. Tolong, kaki gue udah gemeter. Gue ngeri. Roger. Dimengerti begitu, ubur-ubur 2 selalu mengikuti ubur-ubur 1 tanpa dicurigai. Laksanakan semua perintah Raja Jin supaya semuanya lancar. Over. Lekas, Mat. Jantung gue udah pindah ke dengkul. Lekas. Iya, kan? Ke kuburan Belanda. Hah? Kuburan Belanda? Gila, dari kuburan ke kuburan. Mat, kalau lu denger gue menjerit, lu buru-buru masuk ke dalam. Ingat, Mat, kalau sampai gue kenapa-napa, lu gue pecat sonder pesangon. Beres kan? Begitu Ayen denger akan antara hidup dan mati, langsung bakalan Ayen tulungin. Sialan lo, hati gue lengeper begini sebut-sebut mati. Duh. Enak aja gue mau dipecat sonder pesangon. Ntar dia yang gue pecat jadi bos. Rasain lo. Setan. Aduh, Mat, tolong. Setan. Aduh, setan. Aduh. Ada apa, Gan? Dia tanya deh, lekas kabur. Lekas deh. Setannya gede apa kecil, Gan? Segede kucing. Aduh. Segede kucing itu cucunya setan, Gan. Dia ngomong dulu. Dia nggak tahu kita di sini. San, kita ambil tasnya, kita mau kabur. Cepat, ayo. Masa Allah, San, duit semua, San. Gue pisahin dulu, San, ya. Apa tuh? Komisi, San. Lumayan buat dibajai. Komisi. Lu nggak tahu bos kontek, dibentak meriang lo. Taruh. Cepat. Ayo, San. Kasih. Kita kaya. Bisa kawin enak kawin.
aman begini? Kau persis anak Indo. Dian, saya disemprot pakai Yamato. Gila orang itu. Memangnya saya kompor meleduk? Kuli bangunan atau detektif? Hah? Tadi pagi ada info masuk bahwa baru-baru ini ada seorang anak diculik oleh si Raja Culik. Tapi kemudian dilepaskan kembali karena ternyata sang bapak tidak mau menebus anaknya. Celaka. Nggak mau menebus anaknya? Si bapak masih mempunyai 15 anak lainnya yang masih kecil-kecil. Sehingga dengan hilangnya anak yang satu ini, dianggap meringankan beban rumah tangganya. Bapaknya sinting kali. Bikinnya doyan, piaranya tak mau. Nah, dari si anak itu kalian bisa mencari info. Di mana kira-kira geng si Raja Culik biasa menyekap korbannya. Di Lombo bae nganggo permen ya. Cukup kau dan Dorman yang ke sana. Bujuk anak itu supaya mau bekerja sama dengan kita. Ini alamatnya. Nama tuh anak Tuyul. Tuyul, Gang Mayit, Kampung Kurus, Tanjung Periok, Jakarta sebelah kanan. Wah, ruwet juga ini. Apa nggak salah ini, bos? Kuburan. Aduh. Man. Cocokin man, coba cepat. Gang Mayit, Kampung Kurus. Udah. Ini rumah macam peternakan saja. Maaf, Pak. Maaf. Tuyul. Mari. Begal. Ayo cepat. Ya, Pak. Ayo, minta maaf sama Om ini. Sorry Om, salah sasaran tadi. Mau tembak cecek, tak tahu kena Om. Aduh. Berani mau gue lo? Enggak. Gue kira berani mau gue. Enggak. Yul, lu mau jadi James Bond nggak? Memang 7. Iya. Mau? Kalau mau, Tuyul ikut sama Om ke rumah tempat dulu Tuyul diculik. Masih inget nggak? Tapi lupa ingat Om. Kayaknya sih tempatnya memang jauh. Tempatnya jauh. Iya. Di mana? Hah? Tapi ngomong-ngomong di Jabar nggak Om? Apa itu di Jabar? Dibayar. Oh, aduh, ini anak kecil macam bintang film saja tahu duit. Krengsek lu. Kenapa? Papa Iwan dijita sama benjol sama Koko. Kita lagi aja kepalanya biar benjol. Sana. Mari. Ya. Mari. Hei, lu yang ngajarin si Iwan ngejita kepala si Koko ya? Koko kan yang kecetok dia duluan. Anak lu ajarin berkelahi, goblok. Bikinnya aja bisa, ngedidiknya nggak becus. Coba Pak bayangin Pak. Iya. Jangankan nebus anak yang diculik, sedangkan ngurusi anak yang banyak begini aja susah. Sampai lupa nama satu-satunya. Ini semua kepalanya saya nomerin. Ya Om, stop Om. Ambil posisi masing-masing. Itu Om, si Om. Jangan bawa Om. Cepat, Dorman. Mana? Hah? Aduh, jalan. Gua kesandung. Cepat. Aduh, kejepit Om, kejepit. Iwan saja. Jangan sendiri ya. Ketemu lagi.
Om, sini Om. Ini namanya konten. Iya, ya Om. Ya, ditutup itu Om. Kalian tidak mungkin menembusnya, Bung. Pintu itu dari baja. King Kong juga nggak bisa ngerubuhin. King Kong memang kuat, Bung. Tapi gue kan kakeknya King Kong. Gue minggat duluan pakai mobil. Lu pada jaga Markas dan Rita, jangan sampai jatuh ke pelokis-pelokis itu. Ngerti? Ngerti, Bos. Cepet, Bot. Bos, Cepat. Tas yang ada duitnya di mana? ada di dalam mobil, Bos. Jangan Cepat. khawatir. Cepet, Bot. Cepetan, cepet. Gila nih orang. Itu dari baja bisa jebol. Ukuran 100 PK kali, San. Bukan sastra gitu udah Don. Badak kali. Luncur sangat pas. Gue jujur otaknya. Mampus lo kerjain. Awas, Man. Terus ke depan, Man. Mana? Pimpinan kamu, ha? Coba lihat. Ampun Om, ampun. Dulu golok saya Om lipat-lipat. Sekarang senapan aja Om kepang-kepang. Ampun Om, ampun. Ampun Om. Diam. Ampun Om. Jangan Om. Aduh Om, jangan Om. Aduh, aduh Om, jangan Om. Aduh, sakit Om, sakit. Aduh. Ampun Om, ampun. Ampun, aduh. Oh, Om buka Om. Buka tuh sendiri. Aduh, ampun Om, lepasin Om. Aduh. Om, lepasin Om, ampun Om. Lepasin saya Om, ampun Om. Om, ambil deh Om. Terserah deh Om. Om mau lipet kayak Om mau kepang kayak terserah deh Om. Ampunin saya Om ya. Ayo cepat. Kita kejar si konten sebelum dia sempat lagi jauh. Wajar, Bos. Om, Umpar, Man. siap bukain Om. Bos, ayo jepret malangnya, Bos.
Tega banget anak aku. Sehat-sehat saja, Nona. Terima kasih, Bang. Mari kita pergi. Kita masih harus mengejar kontak. Oh, sorry. Om, tolongin saya, Om. Om, bukain saya, Om. Om, saya kapan dibukanya? Tega, Om. Om, bukain. Ayo bos, cepat bos. Cepat Nona, tenang. Bro, kita kebut, kita kejar kontak. Siap bos. Calling pusat, ubur-ubur calling, bereskan 2 tahanan di markas kontak sementara kami mengejar kontak. Cepat, Bot. Ya, bos. Gua tunggu di tempat biasa. Ya, bos. Gua duluan. Ayo, kejar terus, Om. Nah, buat Om. Jangan bergerak. Nah, ayo.
Cepat, bos. Ini dia musuh gue nih. Mampus lu. Semua rakyat bakal naik ke panggung. Lu, gue, semua bakal digantung atau tuh kayak deng-deng. Tenang, tenang. Gimana bisa tenang, Pak? Rakyat kayak begitu. Percayakan kepada anak buah saya. Beres? Beres. Semuanya babak belur kita bikin. Aduh. Si Rita juga babak belur. Mati gue. Bukan si Rita, Raja Culik. Si Rita tidak terculik sendiri juga. Betul. Alhamdulillah. Tapi di mana dia? Tenang, dia ada di kamar Rias, sedang di take up. Hah? Take up, make up. Ya itu yang kumaksud. Ada. Hah? Kok jadi begitu si Rita? Lucu. Minum, Om. Bukan Rita, itu memang si Tuyul yang berjasa sama kita punya kerjaan. Iya mabok. Tapi sudah di mana taro? Udah ngebet nih, aduh. Itu kan si Rita sedang di take up. Nah, Take up lagi, make up. nah itu yang kumaksudkan. Goblok. Aduh Rita, betul-betul malaikat lu Rita. Hampir gue mampus kalau lu gak muncul. Sekarang muncul Rita ya, sebelum Rita ke panggung. Aduh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Rita. Kali ini Rita ditemani oleh kawan-kawan Rita. Dan merekalah yang amat berjasa yang memungkinkan Rita bisa hadir di hadapan saudara-saudara sekalian. Untuk itu, Rita memperkenalkan Saudara Dorman, Saudara Indro, dan yang terakhir, yang Rita harap bisa dekat terus dengan Rita, Saudara Dono Bemo Putra.
Saya juga ikut dong, Tante. Dan inilah si kecil tuyul. Malam minggu di Betawi, semua warga begadang, pada nonton, pada joget, semua pulang sempoyongan. Taman Ria arena joget, musik dangdut jadi hiburan. Kalau hati lagi kegaet, anak ini nggak masuk hitungan. Betawi, ini lagunya, becak dewa, tinggi bertinggi. Anak Betawi zaman sekarang, tanah digusur ke bangsa. Nyanyi Betawi, ini lagunya, kota penipu segala cara. Banyak perawan putih duluan, tempat jemuran disambar orang. Rakyat Betawi kurang disiplin, berak di daun, kencing di pohon, buang sampai ke dalam kali. Kalau banjir setengah mati, banjir duit di pintu kecil, banjir sampah di kali pasir. Paling kasihan pedagang kecil, sana sini dilarang parkir. Betawi, ini lagunya, rakyat kecil, ini nasibnya. Jatuhan tolong hamba, jangan hidup jeger-jeger terus. Terus Pak, hampir lupa. Jangan khawatir, silakan periksa. Cuma kalau Bung memang mau berbuat amal, alangkah baiknya uang ini Bung sisihkan sedikit untuk pendidikan si Tuyul dan saudara-saudaranya yang berjumlah kurang lebih 16 orang. Pakai potongan nih? Bukan potongan wajib, tapi sukarela. Itu pun kalau Bung tidak keberatan. Jangan serakah, Bos. Kalau tidak dibantuin sama Plokis, malahan itu duit bakal hilang semua. Biar punya rasa syukur dong, Bos. Tapi kalau Bung nggak mau berbuat amal juga nggak apa-apa. Biasa toh manusia, kalau lagi kejepit janjinya macem-macem. Tapi begitu lolos dari jepitan, janjinya pun ikut lolos juga. Supaya dia ingat, jepit lagi aja, Bos. Hah? Jangan deh, Bos. Jangan sampai saya kejepit lagi urusan yang beginian, Bos. Amit-amit, Jabang Bebe. Pokoknya oke deh, Bos. KO, Bos. Saudara Tuyul, turunan si Tuyul yang mana pun yang mau sekolah tahun ini sekolah deh. Iya. Saya ngurusin semuanya, Bos. Nah gitu dong, Bos. Itu baru manusia namanya. Sok tahu lo. Duh, lu sudah gue jepit lagi. Betawi, ini lagunya, rakyat kecil, ini nasibnya. Jatuhan tolong hamba, jangan hidup jeger-jeger. Lu belajar joget di mana? Taman Ria, Om. Bukan main lo.